belajar makin setelah Tuhan, terima kasih atas berkatmu kami boleh tiba di sekolah dengan tidak kekurangan segala apapun. Saat ini kami mau melakukan aktivitas belajar mengajar Tuhan hidup kami dari awal pertemuan kami hingga akhir. Hanya ini doa permohonan kami. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Saat ini Ibu akan mengajak kalian, tolong sekretaris kelas untuk menyampaikan siapa yang berhalangan hadir hari ini. Semua hadir, terima kasih. Putri, silakan duduk. Dan untuk meningkatkan rasa hormat dan cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Dengan sikap siap sempurna, kita akan bernyanyi bersama-sama. Terima kasih, silakan duduk. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap berarti semua peralatan belajar, alat tulis menulis sudah ada di atas meja sini. Kalau perlengkapan sudah siap, kita akan melakukan yel-yel tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Oke, untuk lebih semangat kita berdiri dulu semua. Tepuk semangat. Hu ha. Hu ha. Hu ha. Masih kurang bersemangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Hu ha. Hu ha. Hu ha. Bagaimana? Sudah bersemangat? Jadi adik-adik, dalam kita melakukan segala sesuatu, kita itu harus bersemangat. Dengan yakin dan percaya, ketika kita bersemangat, kita bisa mendapatkan hasil yang baik atau hasil yang lebih. Nah, saat ini kita akan belajar tentang materi menyederhanakan, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, masih ingat tidak materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang ingat? Monom dan polinom. Monom itu apa sih? Suku tunggal. Kalau polinom? Suku banyak. Terus kita membahas apa lagi? Suku sejenis. Baik sekali. Jadi, pada materi sebelumnya, kita telah membahas apa itu struktur dari bentuk aljabar. Di dalamnya kita membahas apa itu monom atau suku tunggal, polinom, suku banyak. Kemudian kita juga membahas tentang suku-suku sejenis, di mana di dalam suku sejenis kita bisa mengelompokkan dengan melihat derajat dan variabelnya. Di dalam pembelajaran hari ini, adik-adik simak dulu tujuan pembelajaran. Jadi, peserta didik dapat menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar pada suku banyak. Di mana dengan harapan ketika adik-adik selesai mengikuti pembelajaran hari ini, adik-adik sudah bisa menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar pada suku banyak. Kemudian adik-adik juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan pada hari ini, jadi kegiatan pertama, kita akan melakukan kuis. Setelah kuis, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian ketika diskusi kelompok selesai, adik-adik akan mempresentasikan hasil dari diskusi adik-adik.
Dan kemudian kegiatan akhir kita akan melakukan tes kembali, tes akhir. Nah, di dalam kegiatan itu ada penilaiannya. Jadi yang penilaian pertama kuis itu secara individu, dan kemudian kuis itu secara berkelompok, tapi penilaiannya juga secara individu. Kemudian yang terakhir ketiga, yaitu ketika kuis terakhir, itu juga ada penilaian secara individu. Sampai di sini boleh jelas? Jelas. Oke. Saat ini kita akan melakukan kuis dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Mohon disiapkan semua handphone dan internet aplikasi dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, adik-adik buka dulu kahoot.id. Setelah masuk kahoot.id, masukkan PIN dan nama. Nah, PIN ini akan kasih sebentar. Kemudian secara otomatis akan muncul di tampilan layar nama-nama yang sudah masuk melalui PIN yang ibu kasih. Nah, itu dia PIN-nya 3172710. Silakan masuk. Kita akan melihat 3 nilai tertinggi dari kuis hari ini. Ini dia. Yang pertama atas nama Arisa Asa. Mana Arisa? Tepuk tangan untuk Arisa. Yang kedua Stefania Bahari. Stefania? Mana Stefania? Tepuk tangan untuk Stefania. Dan nilai tertinggi yaitu atas nama Putri Wulur. Baik, setelah adik-adik selesai mengikuti kuis hari ini, Ibu punya beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar suku banyak? Adakah yang bisa menjawab? Kavita. Dengan mengelompokkan suku-suku jenis. Dengan mengelompokkan suku-suku jenis terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk Kavita. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah sehari-hari apa yang dapat diselesaikan dengan penyederhanaan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar suku banyak? Adakah yang bisa menjawab? Silakan. Contohnya jual beli. Tepuk tangan untuk jual beli. Jadi masalah sehari-hari yang bisa kita selesaikan dalam penyederhanaan salah satunya adalah jual beli atau sistem berdagang. Saat ini untuk lebih jelasnya tentang materi penjumlahan dan pengurangan, Ibu punya satu contoh masalah. Adik-adik tolong simak di slide PowerPoint yang ada di depan. Adakah yang tahu ini gambar apa? Lukis panada. Lukis panada atau kue panada. Kemudian yang ini kue cucur atau kukis cucur. Jadi kalau bahasa Manado biasanya dibilang kukis cucur. Nah, kedua jenis kue ini merupakan
kue panada itu berapa harganya. Jadi kita misalkan sebagai A rupiah. Kalau 10 kue panada 10.000, berarti satu kue panada berapa? 100. Hah? Berapa? 1.000. Jadi di sini kita hanya misalkan saja sebagai A rupiah. Kemudian 15. Kemudian setelah ibu membeli 10 kue panada dengan A rupiah dan 15 kue cucur dengan harga B rupiah, namun karena uang ibu Tini tidak cukup, maka ibu Tini mengurangi 3 kue panada dan menambah 4 kue cucur. Jadi kalau misalkan uang ibu Tini misalnya 30.000, sedangkan harga kue panada misalnya satu kue panada 2.000. Berarti kalau 10 kue panada ada berapa ribu yang harus dibayar? 20.000. Kemudian kue cucur harganya 1.000. Berarti kalau beli 15 bayarnya berapa? 15.000. Berarti total yang harus dibayar berapa? 35.000. Tapi saya uang ibu Tini cuma 30.000. Jadi ibu Tini mengurangkan lagi. Nah, ibu Tini mengurangkan 3 kue panada dan menambah 4 kue cucur. Jadi mana yang lebih mahal, panada atau cucur? Panada. Nah, di sini ada pertanyaan. Nyatakan harga total kue panada dan cucur yang ibu Tini beli di pasar. Sederhanakan dalam bentuk aljabar. Nah, kalau sederhanakan dalam bentuk aljabar berarti kita harus tahu dulu suku-suku atau koefisien dan variabelnya. Untuk penyelesaiannya, coba perhatikan. Untuk penyelesaian, kita harus mengetahui dulu apa yang ditanya. Yang ditanya adalah nyatakan harga total kue dan sederhanakan dalam bentuk aljabar. Jadi kalau mau sederhanakan dalam bentuk aljabar, kita harus memisalkan dulu terlebih dahulu mana yang akan menjadi variabel dan mana yang akan menjadi koefisien. Nah, di sini di dalam cerita, ibu Tini membeli kue di pasar sebanyak 10 kue panada dengan A rupiah, 10 kue cucur dengan harga B rupiah. Yang akan menjadi variabelnya di situ yang mana? A dan B. Jadi kita telah mendapatkan variabelnya itu sebagai A dan B. Kemudian koefisien dari variabel A berapa? 10, benar sekali. Kemudian koefisien dari variabel B 15, pintar sekali. Nah, jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan, kita harus tentukan dulu koefisien dan variabelnya. Dan kita mendapatkan bentuk aljabar yang pertama yaitu 10A ditambah 15B. Dan yang kedua, namun karena uang ibu Tini tidak cukup, maka ibu Tini mengurangi 3 kue panada, kemudian menambah 4 kue cucur. Nah, di sini ada kata mengurangi. Berarti kita kan sudah tahu mana variabel A dan variabel B. Nah, kalau di dalam cerita yang ini, manakah yang merupakan koefisien dari variabel A? 3. Kemudian, ibu mau tanya, koefisien 3 itu bernilai atau bertanda positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena mengurangi. Pintar sekali semua. Jadi karena di sini ada kata mengurangi, jadi kita pakai tanda negatif. Berarti bentuk aljabarnya ada yang bisa? Bentuk aljabar yang kedua negatif ya, negatif 3A tambah 4B. Pintar sekali. Jadi ini dia bentuk
15B kurang 3A tambah 4B. Kenapa dia sampai mendapatkan negatif 3A? Ada yang tahu? Positif kalau negatif sama dengan Nah, karena di situ operasi penjumlahannya dia akan berubah tanda menjadi positif. Ketika positif dikalikan negatif, di negatif 3A dia akan menjadi tanda negatif atau menjadi tanda pengurangan negatif 3A. Kemudian setelah kita menjabarkan, langkah selanjutnya apa? Kelompokkan suku sejenis. Coba ada yang tahu cara mengelompokkan ini? Kesua 10A kurang 3A ya, tepuk tangan untuk Kesua. Jadi dia menjadi 10A dikurang 3A ditambah 15B ditambah 4B. Jadi coba yang diperhatikan, yang awalnya di suku ketiga negatif 3A, ketika dikelompokkan suku keduanya menjadi negatif 3A. Jadi ketika ada tanda negatif, jangan lupa diikut sertakan ketika mengelompokkan. Bisa? Bisa. Kemudian langkah terakhir. Ada yang bisa? Langkah terakhir. Operasikan suku sejenis. Coba ada yang bisa operasikan ini? Adakah? Langsung dijawab. Operasikan berarti tinggal di situ, tinggal dijumlahkan dan dikurangkan. 7A tambah Coba isi nama diri. 7A tambah 19B Hasilnya mendapatkan hasil 7A ditambah 19 19B. 7A didapat dari mana? dari pengurangan 10 kurang 3 Ya, betul sekali. Kemudian 19. pertambahan 15 tambah 4. Nah, tepuk tangan untuk Jessica. Jadi hasilnya kita dapat 7A ditambah 19B. Sekarang kalau kita salin lagi ke dalam bentuk cerita, 7A itu sebagai apa? Mana ada sebanyak berapa? 7. Berarti 7A, kemudian 19B? 19. Jadi kita bisa simpulkan berapa total kue yang diberi ibu ini. Jadi total kue panada dan cucur yang ibu Tini beli di pasar dalam bentuk aljabarnya adalah 7A ditambah 19B. Sampai sini boleh paham? Boleh. Adakah yang mau bertanya? Pas. Oke. Jika sudah tidak ada yang bertanya, ibu akan membagi kelompok sesuai dengan hasil kuis yang sudah dilaksanakan tadi. Jadi kelompok yang pertama yaitu Nathanael, Basilio, Claudia, dan Arista. Silakan langsung selesai. Kemudian kelompok 2 Claudia, Stefani, Belinda, Servi, Putri. Yang kelompok ketiga Cynthia, Lotri, Tabitha, Yosua, Sanya, dan Jessica. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Setelah dibagikan kelompok, ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompok. Sudah? Semua sudah mendapatkan LKPD masing-masing? Nah, sekarang ibu mau memberikan pengarahan dalam pembuatan LKPD. Jadi di dalam LKPD, adik-adik tinggal menuliskan nama-nama kelompok masing-masing. Kemudian, adik-adik perhatikan waktu yang diberikan. Jadi di dalam pembuatan ini hanya diberikan waktu selama 25 menit. Jadi dimohon untuk menyelesaikan LKPD sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Kemudian, baca petunjuk kerja yang ada di dalam LKPD. Kemudian adik-adik tinggal menjawab sesuai apa yang ditanyakan di dalam LKPD. Jika ada yang ingin bertanya, mohon angkat tangannya.
1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban dari soal nomor 1 adalah 6A pangkat 2. 6A pangkat 2 didapatkan dari hasil 5 tambah 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang anggota 6 orang. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, 5A pangkat 2 tambah A pangkat 2 sama dengan 6A pangkat 2. Penyelesaiannya 5A tambah 1. Kenapa 1? Karena 1 itu adalah A, jadi hasilnya 6A pangkat 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa yang mau bertanya tentang ya, silakan. Dalam mengerjakan soal bentuk aljabar, bisakah langsung dijawab tanpa ada alat penyelesaian? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Jadi yang Arista tanya, apakah bisa langsung dijawab? Jadi di dalam LKPD situ ada langkah-langkah penyelesaian. Nah, Arista bertanya, apakah bisa langsung dijawab atau harus pakai langkah-langkah? Jadi jawabannya bisa. Jadi kita bisa langsung menyelesaikan tanpa langkah-langkah. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan langkah-langkah yang sudah Ibu ajarkan tadi. Jadi ketika ada kesalahan, kita bisa tahu di mana kesalahannya. Apakah kesalahan dalam penjabaran, atau di dalam pengelompokan, atau di dalam pengoperasian. Bisa jelas? Adakah lain yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, Ibu mau memberikan penghargaan untuk setiap kelompok. Jadi di dalam pengamatan Ibu sudah melihat dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah memberikan yang terbaik dan memberikan penampilan yang hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan sekarang kita akan menutup pembelajaran, tapi Ibu mau tanya dulu, ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada? Ya, silakan. Aulia. Kesimpulannya, untuk menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar suku banyak, kita bisa mengelompokkan suku sejenis kemudian mengoperasikannya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aulia. Jadi kesimpulannya, ketika kita menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yang pertama kita harus mengelompokkan dulu. Jadi kalau misalnya ada penjabaran, kita menjabarkan dulu, kemudian kita kelompokkan suku sejenis, kemudian kita operasikan. Saat ini kita masuk ke dalam kegiatan akhir, yaitu melakukan tes. Jadi tes akhir. Nah, di sini Ibu punya lembar soal. Silakan adik-adik jawab sesuai pertanyaan yang sudah ada di dalam lembar jawaban. Ibu berikan waktu selama 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, waktu habis. Semua sudah siap? Dan coba adik-adik perhatikan di bawah lembar, di situ ada refleksi. Di dalam refleksi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Bagaimana perasaannya? Senang, sedih, senang, senang. Nah, betul sekali. Jadi adik-adik tinggal menjawab di dalam lembar yang Ibu kasih tadi. Kemudian pertanyaan kedua, bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Di bagian mana? Apakah di dalam mengoperasikan atau di dalam presentasi atau di dalam diskusi? Jadi adik-adik tinggal tulis di dalam lembar yang Ibu berikan. Kemudian pertanyaan ketiga, bagian mana yang membuat kamu senang belajar materi hari ini? Entah di bagian pendahuluan, di bagian yel-yel, atau di bagian mana terserah. Ditulis di dalam lembar yang telah diberikan. Diberikan waktu 5 menit dalam pengisian refleksi. Semua sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan lembar kuis dan lembar refleksi.
Jadi pembelajaran di dalam materi penjumlahan dan pengurangan untuk aljabar suku banyak telah selesai, dan pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Jadi Ibu harap ketika di dalam pertemuan berikutnya adik-adik itu sudah tahu cara berkali bersusun. Kemudian bukan cuma hanya berkali, tapi menyederhanakan dalam pecahan. Jadi dalam pembagian bersusun juga mohon untuk dipelajari kembali. Nah, tadi kita sudah membuka di dalam doa, dan sekarang kita akan menutupnya juga di dalam doa, dan doa akan dituntun oleh siswa atas nama Kanita. Diundang semua untuk berdiri.